Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita tercatat sebagai hambanya. Di antara ciri manusia yang menjadi hamba Allah adalah mau melaksanakan kewajibannya. Dan saat ini kita telah menunaikan kewajiban berupa ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan predikat hamba Allah ini tetap kita sandang terus sampai kita diambil kelak. Amin Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam setiap beraktivitas hidup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap saat tidak jauh menyimpang dari apa yang Rasul ajarkan, sehingga sering kita doa, sering kita sampaikan satu-satunya harapan kita kelak di akhirat adalah mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirun rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang spirit Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita sampai kepada 3, yaitu Isra Mi'raj merupakan desain Allah yang dengan itu Allah ingin menguji keimanan kita umat Islam ini. Apakah dengan Isra Mi'raj itu iman umat Islam semakin mantap atau justru berbalik ke belakang menjadi murtad kembali? Maka meskipun peristiwa Isra Mi'raj itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi saat ini juga wajib kita jadikan tonggak untuk menjadikan iman kita semakin mantap. Ayolah hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan, yang ketiga ini adalah Isra Mi'raj sebagai momentum ujian keimanan dan tonggak kemenangan. Ayolah hadirin rahimakumullah, ada ayat Al-Quran yang harus kita jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku ditinggalkan, ayyaqulu tatkala mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian tidak akan diuji. Jadi ini Allah sendiri yang menyampaikan, apakah manusia itu mengira tidak akan diuji tatkala dia menyatakan amanna billah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami beri ujian orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang benar, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa di antara mereka yang bohong. Jadi keimanan kita bahas keimanan para sahabat Rasulullah. Tatkala mereka menyatakan beriman kepada Allah, maka saatnya untuk diuji. Dan ujian itu tidak tanggung-tanggung sesuatu yang di luar nalar mereka, berupa Isra dan Mi'raj. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Menurut Ibnu Katsir, ini adalah istifham ingkari, pertanyaan yang bersifat mengingkari. Jadi Allah bertanya, tapi Allah juga tidak membutuhkan jawaban, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan mengingkari. Artinya tidak mungkin ada manusia yang sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibiarkan begitu saja oleh Allah. Karena kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, akan menjadi penentu dia masuk surga atau neraka.
Maka sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, wajib hukumnya untuk diuji. Apakah benar imannya atau sekedar hanya klaim di lisannya saja? Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Kalau kita menyatakan diri daftar sebagai siswa di sebuah madrasah, sekolah, atau sebagai perguruan tinggi sebagai mahasiswa, maka pasti kita akan mengadakan ujian. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA ada namanya semester, ada mid semester, ada semesternya, ada ujian akhir. Yang tingkat perguruan tinggi ada juga yang namanya semester. Bahkan sebelum lulus harus bikin skripsi, harus kuliah kerja nyata, harus praktek lapangan, harus praktek bedah mayat dan sebagainya bagi mahasiswa kedokteran. Untuk apa? Untuk dinyatakan lulus apa enggak? Kalau lulus dapat ijazah, dengan ijazah itu bisa dipergunakan untuk sesuatu yang dibutuhkan. Begitu pula dengan keimanan kita. Kalau iman kita lulus, maka Allah saksikan dan Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan diri kita ke surga kelak. Ini adalah fungsi ujian. Allah berfirman di ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sementara belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi surga itu tempat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, tapi tidak sembarang orang bisa memasukinya kecuali kalau sudah dinyatakan lulus. Dan di antara di ayat ini tanda lulus seseorang itu adalah dia mau berjihad, mau bersungguh-sungguh dalam beragama ini, mau bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah, dan sabar. Apakah kita telah sabar menjalani kehidupan menjadi hambanya ini? Maka itu nanti materi yang akan diberikan Allah dalam kehidupan ini. Di ayat lain, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Begitu banyak ayat mengatakan kita akan diuji. Kemudian indikasi menang atau kalah Allah juga sebutkan. Semua itu untuk kita jadikan pelajaran. Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya dari orang-orang yang dusta dalam perkataan dan pengakuannya. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana terjadinya. Ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir jilid 4 halaman 263. Jadi ini ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang teguh pada Quran dan hadis Rasulullah, sepakat bahwasanya meskipun Allah itu sudah paham saya jenengan itu nanti tempatnya di mana, tapi ujian tetap akan diberlakukan karena itu sunatullah. Saya punya murid 33 kelas 3, saya ngajar kelas 3. Itu ada yang pasti nanti naik dia ke kelas 4. Ada juga yang tidak mungkin naik karena tidak bisa baca. Tapi bagi anak yang sudah kelihatan naik maupun yang tidak, tetap akan saya lakukan ujian. Untuk apa? Untuk sebagai bukti tatkala anak itu tidak saya naikkan, wali murid tidak akan komplain kepada saya. Ini Pak Bu, buktinya anak jenengan tidak sanggup mengerjakan ini. Allah pun demikian. Meskipun Allah Maha pemaksa, tapi Allah Maha adil. Tatkala memasukkan hambanya ke neraka, itu ada bukti fisik, bukan sembarangan maunya Allah. Saya maunya dia tak masukkan neraka, tidak begitu. Allah tidak mengajari begitu dalam kehidupan. Jadi sedetail mungkin apa yang kita lakukan akan menjadi bukti fisik. Itulah hasil yang kita nikmati. Kenapa? Perbuatan kita sendiri, bukan Allah Maha mendolimi, tidak. Subhanallah dari itu semua. Jadi ini kesepakatan para ahlu sunnah wal jamaah.
Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Singkiti menyatakan makna ayat di atas bahwa manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa fitnah, yaitu ujian maupun cobaan. Karena mereka berkata kami beriman. Bahkan apabila mereka berkata kami beriman, maka mereka pasti dicoba dan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian, sehingga jelas dengan cobaan dan ujian tersebut siapa yang jujur dari kata iman itu dan siapa yang tidak jujur. Ini semakna, tapi saya tampilkan untuk membuktikan ulama sepakat bahwasanya ujian, fitnah dalam kehidupan itu pasti ada. Pasti ada. Kenapa? Karena memang itu sunnatullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza azamatil mihnatu, tatkala ujian semakin berat, kana dzalika lil mu'mini as-shalih sababan lil uwil darajah wa adimil ajri. Cobaan semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang soleh. Untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya dan agar ia semakin mendapat ganjaran yang besar. Al-Istiqomah jilid 2 260. Jadi semakin tinggi iman kita, itu semakin berat. Soal kelas 3 sama soal kelas 6 itu jelas beda bobotnya. Soal kelas 3 itu bersifat ya informasi aja. Kalau udah kelas 6 soal hot bahasanya sekarang, soal yang penuh analisa. Iman yang hanya sekedar menyatakan iman, sholatnya tidak teratur dan sebagainya, ya ujiannya ya enteng. Tapi yang mereka yang sholatnya udah rutin, tahajudnya udah istiqomah, ujiannya juga semakin berat. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat kita atau untuk memperbesar pahala kita. Jadi tanda Allah sayang itu kita diuji semakin berat. Untuk apa? Semakin kita sabar, semakin tinggi derajat kita di akhirat kelak. Sebab apa? Surga itu 100 tingkatan. Allah kalau mau pada hambanya itu semua dibikin rata surganya, tapi Allah tidak demikian. Manusia harus berusaha untuk menaikkan levelnya sendiri. Kita yakin kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Tapi level, derajat, tingkatan surga kita nanti itu perbuatan kita yang menentukan. Orang yang malas belajar naik mungkin sekarang, ya sesuai dengan KKM-nya sudah. Tapi yang rajin belajar, ujiannya bagus, mendapat ranking 1, kasih hadiah. Begitu pula dengan kita di akhirat kelak. Yang kita hanya beriman sudah, sholat kadang enggak, kadang iya, ya sudah nanti ya masuk surga. Tapi setelah dicuci dulu di neraka. Tapi orang yang imannya mantep, diikuti dengan perbuatan amal soleh, maka bisa jadi tanpa masuk neraka langsung masuk surga, bi ghairi hisab. Itu yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kita mati itu tidak membawa dosa yang begitu banyak. Sehingga disiksa dulu, bahasa kasarnya diuji dulu. Kenapa? Amal kita itu tidak bisa menjamin derajat kita di surga, maka diuji biar sabar. Dengan kesabaran naik level kita. Itu yang harus kita pahami. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minin imanan. Allah memberikan cobaan terberat bagi setiap mukmin yang sempurna imannya. A'dhamuhum balaan. Jadi semakin tinggi iman, semakin besar ujian. Yang penting satu rumusnya, tidak boleh nyerah. Kenapa? Karena ujian itu sudah diukur sama Allah. Tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya ngangkat 1 pintal, Allah akan kasih ujian seberat 1 pintal. Kalau kita mampunya 5 ton, Allah akan kasih 5 ton. Tidak mungkin 5 ton lebih 1 kilo, tidak mungkin. Kenapa? Allah Maha Adil. Itu harus kita yakini. Sehingga tidak ada dalam hati seorang mukmin itu rasa ngeluh, putus asa, tidak ada. Kenapa? Apapun yang Allah berikan pasti sudah diukur dengan kemampuan kita. Hanya kita mau apa enggak bersabar. Al-Munawi mengatakan, jika seorang mukmin diberi cobaan, maka itu sesuai dengan ketaatan, keikhlasan, dan keimanan dalam hatinya. Jenengan semakin ikhlas, semakin besar ujiannya.
Jenengan sedekah 10.000 ikhlas, pujiannya tidak seberapa. Jenengan sedekah 100.000 ikhlas, wah pujiannya, oh Pak ini luar biasa. Dipuji di depan orang itu ujian itu. Jenengan tidak kuat, muncul rasa ibernya, rasa sombongnya. Apalagi jenengan sanggup sedekah wakaf 1 juta, wah ujiannya juga semakin besar. Kenapa? Setan tidak tinggal diam. Al-Munawi juga berkata, barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat itu adalah sesuatu kehinaan, maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Kalau kita lihat saudara kita ujiannya itu kok terus-terusan, kasih penyakit, ya diabetes, ya komplikasi. Kalau dia orang beriman, istiqomah, itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita menganggap orang itu dihinakan sama Allah. Kalau sampai punya anggapan semacam itu, apa kata Al-Munawi? Sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Jadi akal kita itu tidak main. Mata kita telah buta. Kenapa? Memandang ujian sesuatu yang hina. Tidak. Kalau rumusnya orang diuji itu hina, para nabi semua itu hina semua. Kenapa? Ujiannya luar biasa. Ada yang digergaji pakai besi, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikubur hidup-hidup. Itu semua menandakan bahwasanya mereka itu imannya mantap luar biasa. Betapa banyak orang soleh yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan. Tidakkah kita melihat mengenai kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria, terbunuhnya 3 khulafaur rasyidin, terbunuhnya Al-Husain, Ibnu Zubair dan Ibnu Jabir. Begitu juga tidak kita perhatikan kisah Abu Hanifah yang dipenjara sehingga mati di dalam bui, Imam Malik yang dibuat telanjang kemudian dicambuk, tangannya ditarik sehingga lepaslah baunya. Begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup, dan masih banyak kisah yang lain. Faidul Qadir Sarah Al-Jami' Al-Syahir, itu semua menandakan bahwasanya mereka memang orang-orang yang ahli ibadah, imannya mantap. Maka diuji di dunia mungkin manusia memandang dia jelek dan sebagainya, tapi di hadapan Allah luar biasa pahalanya. Kita kurang kenal apa? Buya Hamka, kurang apa hidupnya? Kurang apa membela terhadap negeri ini, terhadap agama ini? Di penjara karena kebaikan. Karena memang dunia ini isinya kalau tidak baik ya jelek. Kalau orang baik yang dipenjara berarti yang memenjara orang jelek, itu aja sudah rumusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu besar karena besarnya ujian. Wa innallaha idza habba qauman, Allah tatkala mencintai kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Wa man radiya, siapa yang ridha, falahu ridha, maka Allah pun akan ridha. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, yang tidak ridha, falahu asuk, maka Allah pun akan murka. Dunia ini milik Allah, diri kita juga milik Allah. Kita mau diuji kayak apa itu haknya Allah. Kalau kita ridha, Allah ridha. Kalau kita marah, Allah pun marah. Tinggal pilih kita. Kita tidak bisa ngelak dari ujian, maka satu-satunya pilihan cerdas dan berpahala, ya ridho. Kalau Allah ridho, ya sudah. Itu kan yang kita kehendaki dalam kehidupan. Ayolah hadinakumullah. Itu semua tadi tentang ujian yang wajib akan dijalani oleh manusia, oleh umat Islam terutama. Maka Isra Mi'raj itu adalah media Allah untuk menguji apakah mantap iman para sahabat atau iman sekedar imanan saja. Maka di sini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi umat Islam di mana Nabi Muhammad menjalani peristiwa luar biasa berupa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang dilakukan dalam sepertiga malam. Kalau ini sudah jenengan paham semua, yang ingin saya tekankan, peristiwa luar biasa itu dilakukan oleh Nabi sepertiga malam. Padahal yang namanya Isra dari Makkah ke Palestina, saat itu belum ada pesawat. Kendaraan tercepat adalah unta dan kuda. Itu Mekah Palestina PP itu harus ditempuh 2 bulan. Mekah ke Palestina itu 1 bulan perjalanan, balik 1 bulan juga, sehingga 2 bulan. Tapi sama Rasulullah
2 minggu yang lalu kita sampaikan, itu cuma setengah detik. Karena 1 detik cahaya matahari itu kecepatannya itu setara dengan 1000 km. Dan Makkah Palestina itu 1200 km kurang lebih. Maka setengah detik Nabi nyampe ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ini akal udah tidak menjangkau. Orang kalau tidak punya iman, ya sudah, tidak percaya. Ini yang dimaksud dengan ujian keimanan. Kemudian Mi'raj Nabi adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu adalah puncak di atas langit ke-7, tempat singgasananya Allah. Dan itu akal kita udah tidak bisa menghitung. Kenapa? Karena itu bagian langit ke-7 di atasnya. Akal kita kemarin hanya bisa menjangkau langit pertama, dan itu pun sudah tidak bisa meneruskan. Kenapa? Karena jarak antara galaksi satu dengan galaksi lain itu 2,2 juta tahun cahaya, dan itu sudah sampai di situ kemampuan manusia. Maka tidak ada kata lain kecuali kita beriman, karena itu memang maha kuasanya Allah. Jangan sampai semacam ini kita yang enggak. Oh, Nabi naik buruk itu dari kata-kata barkun itu kilat. Tapi dalam hadis diceritakan itu semacam kuda lebih kecil daripada keledai di atasnya. Maka diilustrasikan sama orang tidak bertanggung jawab semacam ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita punya keyakinan ini. Dulu masa kecil saya di dinding rumah itu udah ditempel ya gitu. Saya tanya, apa itu Pak? Itu kendaraan super canggihnya Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Oh, berarti wanita Pak ya? Ini kan digambarkan begitu. Iya, yakinnya bapak saya dulu. Tapi ya kemampuan beliau ya sudah itu. Maklumatnya, pengetahuannya sampai situ ya sudah kita maklumi. Nah, kita wajib mencari dalil yang sesungguhnya yang benar. Ternyata dari kata-kata barkun, kilat, dimunculkan nama buruk. Apa buruk? Ya kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah. Faktanya tidak benar, meskipun yang ditunjuk adalah benar. Apa? Kendaraan di atas keledai, di bawah kuda. Apa itu? Ya kuda tidak terlalu tinggi. Ini yang harus kita yakini. Nah, kayak apa kecepatannya? Wa alam bisawab. Kenapa? Kan sudah dimensinya adalah langit, bukan kemampuan akal kita. Maka yang diminta oleh Allah adalah yakin, percaya, titik, sudah. Akal kita boleh menjangkau asalkan sesuatu itu bisa kita indera. Kalau tidak bisa kita indera, biarkan sudah. Main dalil. Siksa kubur itu tidak bisa kita jangkau secara indrawi, maka kita boleh percaya siksa kubur itu kalau ada dalil, dan dalilnya itu qat'i, hadis. Jangan sampai hanya kata kiai ini, kata ulama ini, kalau malam Jumat rohnya itu balik ke rumah masing-masing gini, harus dikasih sesajen dan sebagainya. Kalau tidak ada dalil, tinggalkan sudah. Karena akal kita tidak mampu menjangkaunya. Jangan dibebani. Jadi kesimpulannya, Isra Mi'raj itu peristiwa luar biasa yang mustahil menurut akal. Maka orang beriman diminta untuk meyakininya. Sama dengan mohon maaf surga. Surga itu ya mohon maaf, tinggi kita nanti 30 meter, umur kita 30 tahun. Kayak apa? Ya tidak usah dibayangkan. Tidak usah dibayangkan. Kenapa? Karena memang itu dikasih tahu oleh Rasulullah sesuai dengan kemampuan akal kita yang paling bawah, untuk menggambarkan saja. Kenapa? Kenikmatan surga itu kenikmatan yang abadi, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Maka kalau 1 berbanding 30 wajar, dan Allah sanggup melebihkan itu semua. Maka kita masuk. Kenapa ujian keimanan wajib dilaksanakan oleh Allah? Kenapa? Karena keimanan yang kokoh adalah modal melanjutkan fase perjuangan yang makin berat. Dakwah Rasul itu sebelum Isra Mi'raj sudah berat, tapi setelah Isra Mi'raj lebih berat lagi. Kita lihat langkah Rasulullah. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka nanti akan ada perjuangan politik. Setelah perjuangan politik, naik levelnya menjadi seruan hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Dari situ kemudian muncul kewajiban perang. Baru kemudian era kemenangan Islam.
Jadi ini langkah yang Allah desain, tidak sembarang ujian. Begitu lulus ujian, tahap berikutnya itu enteng. Tapi kalau di sini udah gagal, dia udah nggak yakin terhadap Isra Mi'raj, sudah tidak akan mungkin dia mau melaksanakan perjuangan berikutnya, apalagi hijrah. Ayolah Allah. Yang pertama kita perhatikan, ini saya tampilkan sering. Kenapa? Kemarin kita sampai di sini, sampai di Isra Mi'raj ini. Jangan perhatikan dari tahun 620 ke tahun berikutnya ini, kemudian saya langsung sikat saja. Di sini muncul perang Badar, di sini perang Uhud, ada perang Khandaq atau perang Ahzab, ada perang Khaybar, perang Mu'tah, bukan Mut'ah ya. Kalau Mut'ah itu nikah ala Syiah ya, nikah kontrak. Perang Mu'tah, kemudian perang Hunain, ada perang Tabuk. Ini semua terjadi setelah peristiwa ini, peristiwa Isra Mi'raj ini. Di sini ada hijrah juga. Maka orang bisa melangkah ini enteng tatkala Isra Mi'rajnya telah beres. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, saya yakin itu benar, ya sudah. Berarti apapun perintah Rasulullah wajib saya lakukan, berat maupun enteng dalam hati saya. Kenapa? Karena itu mesti kebenaran. Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah perjuangan politik. Politik adalah menangani urusan umat baik di dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat karena negara yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis. Jadi politik jangan jenengan bawa kepada politik ala demokrasi, isinya ngerebut kekuasaan. Kalau sekarang ada jenderal nyaplok partai politik, itu dalam rangka apa? Persiapan untuk 2024. Jadi udah didesain. Kejamnya, kasarnya, tidak beradabnya politik ala demokrasi ya begitu. Tapi dalam Islam as-siyasah, yang namanya politik adalah su'uni ru'usul ummah, riayatu su'uni ummah, ngurusi umat itu politik. Pak Haji Mursidi DKK ngurusi Masjid Al-Jihad ini, itu juga politik. Kenapa? Melayani umat. Seharusnya negara ini yang mendesain masjid, membiayai dan sebagainya sehingga umat ingat sholat jamaah dan sebagainya itu. Tapi tidak bisa ke sana, maka dibikinlah organisasi Persyarikatan Muhammadiyah sehingga turun kepada Pak Haji Mursidi amanat untuk mendesain ini masjid dan sebagainya. Ini apa? Ini namanya politik. Rasulullah dan para nabi itu semua adalah politikus, ngurusi umat. Nah, perkara nanti dengan kekuasaan itu lain cerita. Kenapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada para pejabatnya, agama Islam dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, satu sama lainnya saling membutuhkan. Jadi Islam sama kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Rasul perang itu dalam rangka apa? Meraih kekuasaan, dengan kekuasaan menerapkan hukum Allah. Sekarang dipisah. Kekuasaan jangan sampai bersentuhan dengan Islam. Boleh kita melaksanakan Islam, yang penting hanya urusan pribadi. Sholat, zakat, puasa silakan. Tapi kalau ada urusan politik dimasukkan dalam Islam, kita wajib diwaspadai sama mereka ini. Akan dicap radikal, akan dicap teroris dan sebagainya. Kenapa? Kalau sampai kekuasaan itu bersatu dengan Islam, maka orang kafir tidak akan punya jalan untuk menguasai kita, tidak akan punya jalan menguasai Freeport, tidak akan punya jalan menguasai laut kita, bandara kita. Kenapa? Dalam Islam itu adalah harta umat yang wajib dikelola oleh negara dan diberikan kepada umat. Maka buta politik adalah buta terburuk. Ini kata penyair dan artis Jerman Bertolt Brecht. Jadi orang buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Dia tidak paham, ini ucapan lengkapnya. Orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makan, harga murah, harga obat semuanya tergantung pada kebutuhan politik. Kita tidak paham listrik kita berapa, harga kita naik melambung, bensin dan sebagainya itu mahal. Itu karena akibat keputusan politik yang di atas. Seharusnya bensin itu gratis. Kenapa? Karena harga untuk mengeksploitasinya itu tidak sebanding dengan harga jualnya. Pakar menyatakan harga biaya bensin menjadi pertamax dan sebagainya tidak sampai 2.000. Tapi kenapa dijual sampai 10.000, 8.000? Ya karena keputusan politik.
Bahkan ada orang bilang sungguh bodoh dia yang tidak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan terburuk korupsi dan perusahaan multinasional memeras kekayaan negeri kita itu dianggap tidak usah ngurusi politik lah. Maka umat Islam itu wajib berpolitik sesuai dengan level masing-masing. Kenapa? Karena makna politik adalah ngurusi urusan umat. Kita itu tidak dianggap beriman tatkala bangun pagi tidak mau tahu terhadap urusan muslim kita, saudara kita. Jangan pernah membayangkan surga tatkala tetangga kita kelaparan, kita tidak paham. Itu artinya kita diminta cawe terhadap saudara kita. Kenapa? Jangan sampai egoistik mau masuk surga sendiri, jangan. Surga kita itu tergantung lingkungan kita. Amar ma'ruf itu kewajiban. Ayolah hadiratullah. Di dinding sebelah utara ruang sidang gedung mahkamah di Amerika itu ada lukisan sosok Nabi Muhammad digambarkan sedang megang Al-Quran dan sebilah pedang. Ini tahun 50-an. Itu visualisasi bentuk patung. Kita nggak setuju sebenarnya, tapi kita ambil hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa Nabi Muhammad itu diakui oleh dunia maupun mengakui adalah politikus handal. Quran dan kesabisan Rasul tidak ada. Kenapa? Karena di situ patung Lehi Aufdasti yang memegang kaca bila pedang. Jadi itu disimbolkan dengan timbangan yang neraca ya. Ada paku, ada buku, ada pedang. Maka Nabi kita lihat sumber. Andai kata Fatimah mencuri, Nabi sendiri akan memotong tangannya. Dan ini adalah politik. Ada orang yang tidak ngerti politik sanggup memotong tangan orang lain. Sekarang organisasi masyarakat terbesar pun, baik syarikah kita maupun saudara muda kita, itu tidak akan sanggup melaksanakan hukum potong tangan. Kenapa? Tidak sah, malah dosa. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik kekuasaan, pemilik politik yang sebenarnya yaitu negara. Ayolah hadiratullah, kita percepat. Profesor Al-Aji, sang pemimpin Islam kontemporer, menyatakan bahwasanya politik Rasul itu terlihat dari 6 ini. Yang pertama, mempersiapkan para pejuang politik generasi awal, menyiapkan generasi dengan halakoh, pembinaan kader. Ini langkah yang pertama Rasul. Yang kedua, kita percepat, mendakwakan Islam. Tatkala kader sudah ada, sudah siap diterjunkan ke lapangan, maka berdakwah di masyarakat. Yang ketiga, bertahan dari serangan politik kafir Quraisy. Bertahan. Nabi diserang habis-habisan, dibilangi orang gila dan sebagainya. Nabi bertahan. Yang keempat, melakukan darbul alaqat. Apa darbul alaqat? Memutus. Umat ini sekarang dikungkung oleh keadaan yang sangat tidak mengenakan. Mereka dijanjikan sesuatu yang sangat memimpikan kemakmuran. Padahal mereka itu, mohon maaf, sedang menjajah kita. Maka ada yang namanya darbul alaqat, memutus. Umat kita sadarkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sehingga umat paham apa yang dilakukan Abu Jahal CS itu bukan untuk kemakmuran rakyat Mekah, tapi untuk menumpuk kekuasaan mereka sendiri. Dan sekarang jangan perhatikan, para penguasa kita itu sibuk di atas, bukan memikirkan rakyat di bawah. Enggak, mereka sibuk bagaimana 2024 akan bertanding. Semua dilakukan untuk itu.